Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Oke, jadi poin pertama adalah Demokrat yang lead isu bahwa dia keluar dari kesepakatan. Dan itu satu sikap moral yang bagus. Kita tinggal tunggu setelah keluar masuk ke siapa. Itu juga ujian moral tuh. Bertahan sebagai oposisi ya mungkin bisa, tetapi kemungkinan masuk di dalam kompetisi hilang tuh. Padahal bagi Demokrat, AHY itu harus diuji hari ini nih, dalam pemilu tahun ini sebagai kompetitor tuh. Dan kalau itu masih menjadi dalih Demokrat, maka Demokrat pasti akan punya proposal untuk mengedarkan Pak AHY yang paling mungkin adalah ke PDIP, karena udah ada semacam tanda-tanda awal dengan Puan dan pertemuan terus-menerus antara Ibu Mega dengan Prabowo menunjukkan bahwa Ibu Mega sebetulnya akhirnya memutuskan, oke, kalau begitu Prabowo udah nggak bisa lagi berkoalisi, maka meliriklah ke Pak SBY kan. Dan Pak SBY juga punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa nggak ada permusuhan dengan Ibu Mega. Dari awal juga Pak SBY dan menterinya Ibu Mega. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu pasti akan dilupakan baik oleh Ibu Mega atau Demokrat bila ternyata kepentingan politik untuk anti Jokowi itu terbentuk. Jadi kimia antar PDIP dan Gerindra terbentuk tuh. Nah itu bisa terbentuk kalau PDIP untuk melawan Prabowo diperlukan Demokrat, karena kapasitas PDIP sendiri untuk melawan Gerindra itu nggak mungkin tuh. Jadi di atas kertas PDIP melihat potensi untuk bergabung dengan Demokrat, itu masuk akal secara kuantitatif. Secara kualitatif itu soal lain tuh, siapa misalnya tuh, apa Ganjar dengan AHY. Tentu juga Ganjar merasa ya nggak ada soal, lebih baik ada AHY sehingga Ganjar terbantu dalam soal-soal perdebatan konseptual nanti. Dengan AHY lebih mampu untuk mengatasi hal konseptual, sementara Ganjar lebih mampu untuk menggerakkan akar rumput tuh, karena begitu disepakati Ganjar dengan AHY misalnya, itu pasti selesai problem di akar rumput kan, nggak ada lagi persaingan di situ. Jadi tetap kita melihat itu faktor pertama itu Demokrat mendekat pada PDIP. Sebetulnya itu Demokrat sangat rentan hari ini. Dia berupaya mendekati PDIP atau sebaliknya PDIP mulai melihat gelagat itu. Tetapi Jokowi masih punya satu kartu. Kalau Gibran jadi pasti diserongkan ke PDIP karena melihat bahwa potensi PDIP itu lebih aman. Kader PDIP AHY misalnya masuk ke putaran pemilu melalui PDIP, itu artinya orang kader itu sebenarnya pragmatis juga kan. Awalnya ada persaingan, Demokrat terus beroposisi sementara PDIP terus membela Jokowi. Tetapi kalau peristiwa ini membuat kader-kader Demokrat di bawah pimpinan AHY mengupayakan maksimal supaya suara legislatifnya naik, dan bisa sangat naik kalau Demokrat betul-betul taat asas, oke, kami menolak, kami mundurkan turunan baliho Anies segala macam itu. Simpatisan dari masyarakat yang percaya bahwa politik itu harus dalam kondisi murni seperti yang diperjuangkan oleh Demokrat itu, bisa AHY betul-betul jadi faktor tuh. Oh ya, ini anak muda yang betul-betul nggak tergiur dengan kekuasaan karena dia mau tegak lurus dengan nilai. Itu intinya sebetulnya tuh. Jadi kita biarkan dulu ini 2 hari ini mengendap. Ada kemarahan Pak SBY, ada kemurkaan kader-kader Demokrat, tetapi dia mesti disalurkan untuk menghasilkan pikiran baru bahwa Demokrat memang pemimpin dalam politik nilai ke depan, dan itu AHY bisa sangat bagus nanti. Itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu, dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti, tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang sangat oportunis juga. Bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak dialek Jakarta, gue pikir dia hero gitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan.
Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda dieluk-elukan sebagai orang yang mempunyai integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak. Karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal nilai dalam politik yang saya sebut swing voters itu berubah menjadi golput atau menjadi menentang Anies justru.